Hai Sobat Kemis, apakah kalian siap untuk belajar hari ini? Hari ini kita akan mempelajari tekanan osmotik. Sebelum kita memasuki materi, Sobat Kemis perlu tahu dulu nih apa saja tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, Sobat Kemis dapat menjelaskan pengaruh zat terlarut terhadap tekanan osmotik. 2. Sobat Kemis dapat menjelaskan tekanan osmotik. 3. Sobat Kemis juga dapat menghitung tekanan osmotik. Mari kita mulai pembelajarannya. Tahukah Sobat Kemis mengapa timun mengerut apabila dimasukkan ke dalam larutan garam? Kemudian mengapa lintah yang menempel pada kulit manusia akan lepas jika disiram dengan air garam? Ternyata pengerutan disebabkan karena larutan yang ada dalam sel timun akan berpindah keluar karena tekanan larutan di luar memiliki konsentrasi yang lebih tinggi. Kemudian pengerutan lintah disebabkan berpindahnya cairan lintah keluar karena konsentrasi cairan di luar lebih tinggi. Itu semua termasuk contoh peristiwa osmosis dalam kehidupan sehari-hari. Osmosis merupakan perpindahan larutan konsentrasi rendah menuju larutan konsentrasi yang lebih tinggi melalui membran semi-permeabel hingga tercapainya kesetimbangan konsentrasi. Untuk memahami proses osmosis, mari Sobat Kemis perhatikan ilustrasi berikut. Dalam sebuah tabung dimasukkan larutan yang terdiri atas air dan glukosa. Air berperan sebagai pelarut dan glukosa berperan sebagai zat terlarut, di mana nantinya air akan berpindah melalui membran semi-permeabel ke glukosa, karena glukosa memiliki konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan air. Perpindahan air menuju larutan konsentrasi yang lebih tinggi sehingga air akan bergerak keluar sel dinamakan larutan hipertonik. Sedangkan larutan hipotonik adalah konsentrasi zat terlarut lebih rendah dibandingkan pelarut yang lain yang nantinya air akan bergerak ke dalam sel. Kemudian larutan isotonik adalah konsentrasi zat sama dengan pelarut lainnya sehingga tidak ada pergerakan dari air. Perpindahan air menuju konsentrasi yang lebih tinggi mengakibatkan perbedaan tinggi larutan sehingga belum tercapainya kesetimbangan. Untuk mencapai kesetimbangan perlu diberhentikan proses osmosis dengan cara memberikan tekanan dari luar. Tekanan ini disebut tekanan osmotik. Tekanan osmotik merupakan tekanan yang harus diberikan untuk menghentikan proses osmosis. Tekanan osmotik dapat dituliskan dengan rumus sebagai berikut. Tekanan osmotik atau P itu perkalian dari molaritas larutan, konstanta gas, dan suhu. Rumus ini bisa digunakan jika larutannya non-elektrolit seperti etanol. Sedangkan larutan elektrolit seperti air laut, Sobat Kemis dapat menggunakan rumus berikut ini. Tekanan osmotik atau P itu perkalian dari molaritas larutan, konstanta gas, suhu, dan faktor Van Hoff, yang mana I sama dengan 1 ditambah N-1 dikali alfa atau derajat ionisasi. Terima kasih Sobat Kemis sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Created using Powtoon.